Malang, Juli 2020. Coba kurenggut beberapa kisah tentang bagaimana orang-orang selalu tertawa riang bila berbicara tentang kota Malang. Dari yang merajut mimpi di pagi hari hingga mereka yang bertajuk mimpi di akhir malam. Mungkin kamu tak akan lupa udara sejuk saat bagaimana jalanan di Malang seolah menyapamu dengan hangat. Terkadang sakit jika harus mengenang tanpa berpegang tangan. Biarkan saja angan yang sementara berperan. Bahkan jika harus datang, biarkanlah pulang dengan kata nyaman, tanpa perasaan aku jauh dari kata aman. Karena sampai detik ini masih kudengar kabarmu. Tercatat sebanyak 700 lebih kasus positif di Malang Raya. Jumlah yang tak sedikit untuk sebuah kasus penyakit. Banyaknya orang terjangkit menjadi sebab kita perlu berhenti sedikit. Agar tak semakin banyak yang terjangkit, supaya kurva penyebaran tak semakin membukit. Akibat pandemi, semua sektor berhenti, dan kita semua harus menahan diri. Bekerja dari rumah kini jadi solusi. Namun, beberapa orang bingung bagaimana cara agar perut tetap dapat terisi. Perkenalkan, nama saya Mila Kurniawati, di Pokdarwis Kampung Heritage Kayu Tangan, saya sebagai bendahara. Nama saya Iis, lengkapnya Iis Sugiyati. Saya di manajemen masuk ke pengembangan daya tarik. Perkenalkan, nama saya Nini. Di manajemen ini saya membawai di bidang UMKM. Jadi Kampung Heritage Kayu Tangan adalah menawarkan wisata susur kampung, yaitu jadi memang wisatawan kita ajak untuk menemukan rumah-rumah objek-objek ini yang terletak di 3 RW tadi dengan menyusuri kampung. Jadi kita tidak hanya menjual bangunan aja untuk foto, tapi kita ada juga sejarah yang bisa kita ceritakan. Kegiatan ini kita lakukan hampir tiap hari. Untuk kalau weekday kita bisa rata-rata pengunjungnya bisa sekitar 50-80 orang per hari, tapi kalau weekend Sabtu Minggu kita sudah mencapai hampir 200 orang. Jadi memang kalau kita sudah kebetulan ada 3 pintu yang bisa kita akses untuk masuk di Kampung Heritage Kayu Tangan ini, yaitu Basuki Rahmat Gang 4, Basuki Rahmat Gang 6, dan dari Estalun. Dari 3 pintu yang aktif ini kita bisa peroleh rata-rata pengunjung untuk setiap bulannya sekitar 3.000 sampai 4.000 pengunjung. Jadi memang dengan adanya wisata ini memang ekonomi warga otomatis meningkat. Tapi dengan adanya pandemi ini memang kita fokuskan untuk ditutup karena memang menyesuaikan protokol yang diwajibkan pemerintah bahwa selama PSBB kemarin sebelum lockdown ini kita harus tutup total. Sebenarnya kan selama pandemi kita libur ya, memang sudah hampir 4 bulan ini Kampung Heritage Kayu Tangan ditutup. Kita sebagai manajemen tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk menyambut new normal lah itu istilahnya, mungkin beberapa saat lagi bisa kita buka kembali. Memang banyak persyaratan yang harus kita laksanakan, seperti mungkin di pintu-pintu masuk kita sediakan
untuk tempat cuci tangan, hand sanitizer, juga untuk petugasnya, petugas penunggu tiketing kita bekali dengan face help, terus sarung tangan juga dermagan gitu kan. Nanti kita juga persiapkan tempat cuci tangan di beberapa titik itu untuk tempat istirahat. Jadi untuk karena sudah Kampung Heritage Kayu Tangan termasuk juga di Kampung Tangguh, jadi memang sudah untuk menyiapkan sendiri. Jadi memang harus ada satgas kesehatan. Untuk satgas COVID-nya juga kita sudah disiapkan dari masing-masing RW tadi sudah mempunyai satgas COVID seperti itu. Jadi memang kalau kita tidak menginginkan terjadi sesuatu, tapi apabila ada kejadian mungkin bisalah kita langsung menangani. Keadaannya ya pasti sama dengan tempat lain ya, mati suri. Jadi karena memang konsumen itu lebih besar di tamu yang datang, otomatis akan merasakan berkurang ya, dampaknya berkurang sekali. Kalau warga mungkin ya beli kan hanya 1 atau 2, kan lebih ramenya di pengunjung. Jadi ya banyak yang tutup sih, sementara KJT-nya tutup, UMKM-nya juga tutup. Jadi memang penurunan bisa dilihat karena memang kita pemasukan selama ini hanya berasal dari tiket masuk tamu. Selama ini kita tutup, jadi memang selama pandemi ini kita tidak ada pemasukan sama sekali. Kita larinya ke sosial dulu karena dampaknya memang semua terdampak karena pandemi ini ya. Mungkin dari segi ekonomi semua, tidak kaya, tidak miskin, semua terdampak karena adanya pandemi ini. Jadi kita ke sosial yang kita lakukan selama pandemi ini dengan memberikan sembako ke warga yang ada di 3 RW ini. Tidak semuanya, hanya yang terdampak yang betul-betul sangat membutuhkan. Harapannya pandemi ini segera berakhir. Ya kita berharapnya wabah ini nggak berlama-lama gitu kan. Jadi memang semoga wabah ini tetap segera berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas wisata kembali. Kedepannya pastilah COVID-nya cepat berlalu. Kemudian perekonomiannya juga mulai bisa tumbuh kembali dengan seiringnya dibukanya tempat wisata KJT ini. Semoga tamu yang datang juga lebih banyak lagi, kemudian bisa mengangkat perekonomian warga lagi.